New York 1927, kita ditampilkan seorang tahanan kelas berat. Menurut keterangan, orang ini benar-benar kuat, tak hanya dari segi kemampuan, tapi juga kata. 3 kali sudah penjara mengganti petugas yang berjaga, bahkan karena sangat persuasif, penjara harus mengunci lidah si tahanan. Hari ini si tahanan akan dipindahkan ke negara asalnya dan akan menjalani hukuman di sana. Semua proses pada awalnya lancar-lancar saja, si penjahat dibawa dengan kereta, namun ketika sudah agak jauh dari penjara, barulah terjadi malapetaka. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta selalu berada dalam lindungannya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Crimes of Grindelwald, sebuah film yang rilis pada tahun 2018, disutradarai oleh David Yates, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya tidak asing lagi bagi kalian. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Ya, tahanan yang kabur adalah Grindelwald dan setelah momen mengerikan itu, adegan berpindah ke London, Inggris, tepatnya di Kementerian Sihir Inggris. Di sana terlihat tokoh utama kita, Newt, yang lagi-lagi duduk sendiri menunggu keputusan penting yang akan menentukan arah hidupnya. Sembari menunggu, Newt bermain dengan salah satu makhluk magis peliharaannya seperti biasa karena dunia makhluk magis selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita idaman yang tentunya sudah tidak asing bagi kalian, terutama yang menyaksikan alur cerita film pertama, yaitu Lita Strange. Sesuai penjelasan saya, Lita merupakan teman lama Newt sejak masa sekolah di Hogwarts. Newt tampak heran melihat Lita berada di tempat itu. Lita menjelaskan bahwa kini ia bekerja di Kementerian Sihir. Ia juga mengatakan bahwa kehadirannya di sana berkaitan dengan kakak kandung Newt, yaitu Theseus, yang telah membawanya masuk ke lingkungan kementerian. Saat Newt dan Lita berjalan bersama sambil mengenang masa lalu, Theseus datang menghampiri. Theseus kemudian menanyakan kesiapan Newt untuk menghadapi sidang yang akan segera berlangsung. Sidang itu digelar karena kekacauan yang pernah terjadi di New York, sehingga Newt dikenai larangan bepergian ke luar negeri. Bagi Newt, larangan itu menjadi masalah besar karena pekerjaan menuntutnya untuk berkeliling dunia. Jadi, ia ingin mendapatkan kembali izin bepergian ke luar negeri agar dapat melanjutkan tugasnya sebagai magisuologis. Pekerjaan itu membuat Newt menemukan berbagai makhluk ajaib dan makhluk eksotis dari banyak tempat, bukan sekedar tinggal diam di satu negara. Semua pengalaman itu ia kumpulkan demi menyelesaikan buku yang sedang ditulis, sebuah karya penting tentang dunia makhluk magis. Di dalam ruang sidang, perdebatan mulai terjadi ketika permohonan Newt kembali ditolak. Kementerian menolak memberikan izin kepada Newt untuk bepergian ke luar negeri karena mereka menilai perbuatannya di New York telah menimbulkan kekacauan besar. Bagi mereka, Newt pernah hampir menghancurkan separuh kota New York sehingga dianggap terlalu berbahaya untuk dibiarkan bebas bergerak di negara lain. Ketika nyaris kehilangan harapan, Newt ditawari sebuah kerjasama yang terdengar seperti jalan keluar, tapi sebenarnya penuh tekanan. Jadi, kementerian ingin Newt mengikuti jejak kakaknya Theseus dan bergabung sebagai Auror. Sebagai informasi, Auror adalah penyihir yang bertugas sebagai penegak hukum di dunia sihir. Tugas yang ditawarkan kepada Newt bukanlah tugas ringan, karena kementerian sedang menyelidiki pergerakan Gellert Grindelwald yang semakin berbahaya. Selain itu, kementerian juga ingin mencari seorang anak muda yang diburu oleh Grindelwald sendiri, yang ternyata adalah Credence Barebone, sosok obskurial yang di film pertama dia kini tewas di New York. Newt benar-benar terkejut karena ia sendiri menyaksikan bagaimana pemuda itu tampak hancur dalam peristiwa sebelumnya. Namun, Theseus menjelaskan bahwa Credence ternyata selamat dan masih hidup. Kini Credence diketahui berada di Eropa, jadi Newt ditugaskan untuk memburu Credence agar kekuatannya yang luar biasa tidak jatuh ke tangan Grindelwald sehingga menjadi ancaman besar.
Newt akhirnya menolak tawaran itu meskipun keputusan tersebut membuat peluangnya untuk mendapatkan izin perjalanan semakin kecil. Setelah penolakan itu, muncullah Gunnar Grimson, seorang pemburu bayaran yang bersedia menerima tugas yang ditolak Newt. Newt kemudian meninggalkan ruangan dengan kecewa dan tentu saja gagal mendapatkan izin bepergian ke luar negeri. Theseus yang mengejar Newt mencoba membujuknya agar mempertimbangkan lagi, namun Newt menegaskan bahwa dirinya tidak bekerja untuk siapapun dan tidak memihak kelompok manapun. Bagi Newt, memilih berpihak dalam konflik seperti itu bukanlah hal sederhana karena ia lebih percaya pada nurani daripada perintah politik. Akhirnya, Theseus pun mencoba mengerti dan memperingatkan bahwa kini Newt diawasi. Kita pindah ke Paris, Perancis, tempat Grindelwald mulai menggerakkan rencananya dari balik bayangan. Beberapa anak buahnya kemudian masuk ke sebuah rumah penduduk dan membunuh pasangan suami istri yang tinggal di sana. Rumah itu direbut dengan cara yang kejam, lalu dijadikan markas sementara oleh Grindelwald dan kelompoknya. Grindelwald lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan pesan kepada Credence yang saat itu berada di sebuah sirkus di Paris. Di saat yang sama, terdengar suara bayi dari ruangan lain. Grindelwald kemudian masuk dan melihat bahwa bayi keluarga pemilik rumah masih ada di sana. Grindelwald hanya diam tak berkata, lalu menyerahkan sisanya kepada anak buah. Kembali ke London, Newt berjalan menyusuri kota sambil menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mengikuti. Newt kemudian menggunakan sihir untuk mengelabui sehingga dapat menjauh. Belum sempat bernafas lega, Newt menyadari ada penguntit lain. Di sana, Newt bertemu dengan guru lamanya, Albus Dumbledore. Dari perbincangan mereka, terungkap bahwa beberapa petualangan besar yang pernah dilalui Newt sebenarnya terjadi atas arahan Dumbledore. Mulai dari perjalanan menemukan Thunderbird bernama Frank, sampai keputusan membawa makhluk itu ke US. Dumbledore kemudian meminta Newt pergi ke Paris untuk menemukan Credence dan menyelamatkannya sebelum Grindelwald berhasil memanfaatkan. Ia juga menyampaikan rumor penting bahwa Credence mungkin memiliki hubungan darah dengan keluarga penyihir berdarah murni yang sangat terkenal di Prancis, yaitu Lestrange. Karena rumor itu, banyak orang mulai menduga bahwa Credence adalah adik Lita yang telah lama hilang. Selain menyelamatkan Credence, Newt juga diberi tugas untuk mengungkapkan jati diri pemuda itu yang sebenarnya. Dumbledore lalu menyerahkan kartu berisi alamat kenalannya di Prancis yang bisa dijadikan tempat perlindungan sementara. Sempat menolak karena tidak memiliki izin resmi untuk keluar kota, namun Dumbledore percaya bahwa Newt mampu mengatasi masalah tersebut. Harusnya Dumbledore lah yang pergi ke Perancis lalu bertarung dengan Grindelwald, tapi dia mengaku tidak bisa karena alasan tertentu yang belum bisa dijelaskan. Alasan itu membuat tugas tersebut harus jatuh kepada Newt, meski Newt sendiri tidak pernah benar-benar meminta untuk terlibat dalam perang besar para penyihir. Dengan berat hati, Newt akhirnya bersedia membantu Dumbledore menjalankan tugas berbahaya itu. Setelah pertemuan di atap gedung, Newt kembali pulang ke rumahnya di London. Seperti biasa, ia menuju koper ajaib miliknya, sebuah tempat yang menyimpan dunia luas di balik bentuknya yang sederhana. Di dalam koper itu terdapat berbagai kandang dan habitat untuk makhluk-makhluk magis. Di London, Newt dibantu oleh asistennya bernama Bunty, seorang perempuan yang setia membantunya mengurus berbagai makhluk magis. Ketika melihat jari tangan Bunty terluka, Newt langsung menebak luka itu disebabkan oleh salah satu peliharaan. Makhluk itu adalah Kelpie, makhluk air yang sulit dijinakkan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Newt pun meminta Bunty pulang, sementara ia sendiri mengambil alih Kelpie. Tiba-tiba terdengar suara gaduh yang tak asing sehingga Newt segera naik kembali untuk memeriksa sumber suara tersebut. Ketika sampai di atas, ia terkejut melihat Queenie Goldstein dan Jacob Kowalski sudah berada di dalam rumahnya. Newt tampak bingung karena ia tahu Jacob seharusnya telah kehilangan ingatan akibat mantra Obliviate yang diberikan setelah peristiwa New York. Jacob kemudian menjelaskan bahwa mantra penghapus ingatan itu tidak benar-benar berpengaruh kepadanya karena hanya menghapus ingatan pahit. Sementara semua kejadian yang mereka alami kemarin bagi Jacob adalah menyenangkan. Newt sempat mengira Tina Goldstein juga ikut datang bersama mereka. Namun Queenie mengatakan bahwa Tina sedang sakit hati setelah membaca koran yang menyebut Newt telah menikah dengan Lita. Padahal itu hanyalah salah foto dan Lita sebenarnya telah menikah dengan Theseus.
Queenie kemudian menjelaskan bahwa ia dan Jacob datang karena ingin menikah. Di US, aturan sihir melarang hubungan antara penyihir dan no-match sehingga mereka tidak bisa menikah di sana. Namun menurut Nut, Queenie harus melepaskan dahulu mantranya ke Jacob, membiarkan Jacob menjelaskannya sendiri. Sayangnya, setelah mantra itu dilepaskan, Jacob terkejut dengan kabar pernikahan yang ternyata tiba-tiba sehingga membuat Queenie tersinggung dan Sagittaire. Quick! Second. Wait! Wait! No! tak lama kemudian, di rumah Nut, Jacob menemukan sobekan-sobekan kertas yang tercecer. Ketika sobekan kertas itu dirangkai kembali, ternyata kertas tersebut adalah surat dari Tina untuk Queenie. Di surat itu tertulis bahwa Tina saat ini berada di Paris. Jacob kemudian kembali masuk ke rumah dan melihat Nut sudah sibuk merapikan barang-barangnya. Nut menyadari bahwa Tina ke Paris mencari Creedence Barebone. Oleh karena itu, Tina sendiri terlihat memasuki portal menuju wilayah dunia sihir yang tersembunyi dari manusia biasa. Setelah masuk ke sana, Tina menuju sebuah sirkus jalanan yang dikenal sebagai Sirkus Arcanus. Dalam sirkus itu, Creedence terlihat sedang berbicara dengan teman wanitanya yang bernama Nagini. Creedence menyerahkan secari kertas kepada Nagini dan mengatakan mereka harus melarikan diri malam ini juga. Tak lama kemudian, saat pertunjukan digelar, ditampilkanlah Maledictus, sosok wanita yang darahnya dikutuk sehingga suatu hari berubah sepenuhnya menjadi hewan dan tidak bisa kembali menjadi manusia. Sosok yang dipaksa tampil dalam pertunjukan itu adalah Nagini. Saat Nagini berubah, Creedence memukul kandang makhluk kelelawar api, makhluk-makhluk itu pun lepas dan terjadilah kekacauan. She will be forever. Pemilik sirkus kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera berkemas dan meninggalkan tempat itu. Sementara Tina yang mencoba mengejar Creedence dihampiri oleh seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Yusuf Kama. Yusuf mengatakan bahwa ia juga sedang mencari Creedence. Ia mengaku bahwa ada rumor dirinya memiliki hubungan sebagai kerabat jauh Creedence. Yusuf pun kemudian mengajak Tina ikut agar ditunjukkan bukti-buktinya. Kembali ke Nut dan Jacob yang kini bersiap pergi ke Paris. Mereka berdua terlihat berjalan menuju sebuah tebing untuk menemui jalur perjalanan yang tidak resmi. Nut menjelaskan bahwa mereka akan ke Paris melalui jalur ilegal, sehingga tidak membutuhkan izin keluar negeri dari kementerian. Keduanya siap menghitung mundur dan sesaat setelah tiba di Paris, Nut dan Jacob segera melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya bergerak menuju portal dunia sihir yang sebelumnya juga dimasuki oleh Tina. Langkah mereka kini membawa Nut semakin dekat dengan Tina, Creedence, dan rahasia besar yang disembunyikan di balik nama Lestrange. Di lokasi bekas sirkus, Nut menggunakan mantra pelacak untuk membaca jejak yang tertinggal di tempat itu. Terlihat bayangan Tina dan Creedence yang sebelumnya berada di sana. Kemudian muncul petunjuk bahwa Tina sempat bertemu seseorang setelah mengejar Creedence. Follow that feather. What? Jacob, follow the feather. Sementara itu, masih di Paris, Queenie mendatangi Kementerian Sihir Prancis untuk mencari keberadaan sang kakak. Namun sangat disayangkan, para petugas tidak menemukan catatan bahwa Tina sedang berada di Paris. Hal itu membuat Queenie semakin bingung karena tidak tahu harus mencari sang kakak di mana. Di tempat yang sama, terlihat bahwa Abernathy juga telah tiba di Paris dengan menyamar sebagai wanita tua. Setelah keluar dari kantor kementerian, Queenie berjalan sendirian di jalanan Paris dalam keadaan bingung dan tertekan. Hujan yang turun seolah menjadi pelengkap kondisinya, ditambah lagi kemampuan elemensi miliknya, membuat Queenie mendengar suara batin orang-orang yang berlalu lalang, dan itu membuat suasana hati Queenie semakin kacau. Di tengah-tengah kebingungan itu, seorang wanita misterius datang menghampiri, mengajaknya ke suatu tempat. Di sisi lain Paris, Creedence dan Nagini mendatangi sebuah tempat sesuai alamat yang tertulis pada dokumen adopsi Creedence. Creedence mengira tempat itu adalah kediaman ibunya yang selama ini ia cari. Di dalam rumah itu, mereka benar-benar menemukan seorang wanita bernama Irma Dugard. Namun saat ditemui, Irma menjelaskan bahwa ia bukan ibu Creedence, melainkan hanya pelayan dari ibu kandung Creedence. Pengakuan Irma membuat Creedence terguncang, dan pada saat yang sama, Gunnar Grimson tiba-tiba muncul, dan dengan sihirnya, Grimson langsung melancarkan serangan. Sangat disayangkan, dalam serangan itu Irma meninggal dunia.
Kewalahan, Grimson berusaha menahan serangan itu dengan sihir, lalu akhirnya berhasil melarikan diri dari amukan Credence. Beberapa waktu kemudian, Grimson menemui Grindelwald dan terungkap bahwa ia sebenarnya bekerja sama dengan penyihir gelap itu. Ternyata, Grimson adalah pengkhianat yang sejak awal tidak benar-benar berpihak kepada kementerian. Ia sengaja menghabisi Irma Dugard sesuai arahan Grindelwald. Kemudian, tentang Irma bukan sekedar pembunuhan biasa, melainkan bagian dari rencana Grindelwald untuk memutus Credence dari masa lalunya. Dengan begitu, Credence akan semakin rapuh dan mudah diarahkan menuju pengaruh Grindelwald. Kembali kepada Newt dan Jacob, mereka terus mengikuti petunjuk berupa bulu yang telah diberi mantra pelacak. Petunjuk itu akhirnya membawa mereka kepada Yusuf Kama, pria yang sebelumnya ditemui Tina. Newt kemudian menghampiri, bertanya, dan segera Yusuf mengakui bahwa telah bertemu Tina, lalu mengajak Newt dan Jacob untuk diantarkan. Namun ketika ketiganya tiba di lorong bawah tanah kota Paris, Yusuf mengatakan ia sangat ingin membunuh Credence dan tidak akan membiarkan siapapun menghalangi. Setelah mengungkapkan niatnya, Yusuf tiba-tiba terlihat kesakitan dan memegangi matanya. Rasa sakit itu membuatnya kehilangan kendali, lalu terjatuh pingsan di tempat. Newt kemudian berhasil keluar dengan bantuan Pickett saat mencoba menyelamatkan Yusuf. Terdengar raungan mengerikan dari luar, dan benar saja. Makhluk itu adalah Zuu, memiliki kekuatan serta kecepatan jauh melampaui makhluk biasa. Newt segera membuka koper ajaibnya, melakukan suatu metode yang unik. Setelah ketegangan mereda, Newt, Tina, dan Jacob bergegas membawa Yusuf menuju tempat aman yang sebelumnya diarahkan oleh Dumbledore. Tempat aman itu adalah rumah milik Nicholas Flamel, kenalan Dumbledore yang tinggal di Paris. Di sana, mereka berharap bisa beristirahat sejenak dan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf Kama. Sementara itu, adegan berpindah ke Hogwarts. Terlihat Lita, Theseus, dan rombongan Kementerian Sihir Inggris datang. Tujuan mereka adalah menemui Profesor Dumbledore yang saat itu sedang mengejar. Pihak kementerian telah mengetahui bahwa Newt berada di Paris meski tidak memiliki izin ke luar negeri. Mereka juga sudah mencurigai bahwa perjalanan Newt ke Paris dilakukan atas arahan Dumbledore. Kementerian semakin curiga karena setiap kali ada perkara besar yang melibatkan Obscurial, nama Newt seolah selalu muncul di sekitarnya. Dumbledore menolak tuduhan bahwa dirinya dan orang-orangnya sedang berkomplot melawan kementerian. Ia menjelaskan bahwa tujuan mereka sebenarnya sama, yaitu menghentikan Grindelwald sebelum kekuatannya semakin membesar. Namun, meskipun tujuan mereka sama, cara kementerian seringkali terlalu keras dan penuh paksaan. Sementara Dumbledore tidak suka jalan itu karena hanya akan memperluas ketakutan di dunia sihir. Pihak kementerian kemudian mendesak Dumbledore untuk turun langsung bertarung melawan Grindelwald, sebab mereka tahu hanya Dumbledore yang memiliki kekuatan untuk menandinginya. Dumbledore kembali menolak, bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa menghadapi Grindelwald secara langsung. Akhirnya, kementerian terpaksa memasangkan admonitor, semacam borgol pengawas sihir, pada tangan Dumbledore agar setiap penggunaan sihir dapat diawasi. Saat rombongan kementerian hendak pergi, Dumbledore memberi peringatan khusus kepada Theseus. Ia mengatakan jika Grindelwald mengadakan pertempuran besar, Theseus tidak boleh langsung menyerbu dan membubarkannya. Bahkan sebaiknya Theseus tidak menyelidiki lebih lanjut. Namun Theseus hanya diam, tak benar-benar mengindahkan nasihat itu karena sebagai Auror merasa harus menghentikan ancaman sebelum semakin membesar. Setelah itu, Lita terlihat berjalan sendirian melewati aula Hogwarts. Langkah membawanya masuk ke sebuah ruang kelas yang perlahan membuka kembali memori masa lalunya saat masih menjadi murid. Pada masa itu, Lita dikenal sebagai anak yang pemarah dan sering dianggap biang kerok oleh murid-murid. Karena sifatnya itu, banyak murid yang membenci dan menjauhinya. Hanya satu orang yang mau berteman dengannya, yaitu Newt, seorang murid pendiam yang lebih nyaman bersama makhluk-makhluk magis daripada manusia. Dalam kenangan itu, Newt muda terlihat sedang merawat seekor anak burung gagak yang menjadi simbol penting keluarga Lestrange. Kenangan kemudian menampilkan ruang kelas pertahanan ilmu hitam ketika para murid diminta menghadapi Boggart. Boggart adalah makhluk yang akan berubah menjadi ketakutan terbesar orang yang berdiri di hadapannya. Contohnya Newt yang takut dengan meja kantor karena tak suka bekerja di belakang meja. Sementara Lita takut dengan sosok bayi yang ditutup kain putih, pemandangan yang membuat semua orang terdiam ketakutan.
Newt kemudian mengajak Lita pergi untuk menenangkan, lalu memperlihatkan makhluk kecil kesayangannya, dan untuk sesaat Lita kembali bisa tersenyum. Dari kenangan itu, terlihat bahwa hubungan Newt dan Lita pernah dibangun oleh rasa kesepian bersama. Kembali ke masa kini, Lita disadarkan oleh kehadiran Dumbledore. Pria itu menasihati Lita agar tidak terus-menerus terpenjara oleh masa lalu karena mengakui lebih baik daripada memikul rasa bersalah. Sementara itu, Queenie yang sebelumnya diajak oleh wanita asing ternyata dibawa ke markas Grindelwald. Wanita itu adalah Vinda Rosis, salah satu pengikut setia Grindelwald. Tak lama, Grindelwald pun muncul, membujuk Queenie dengan kata-kata yang sangat halus yang menjanjikan dunia baru tempat para penyihir bisa mencintai siapapun tanpa takut hukum yang memisahkan mereka dari No-Maj. Bagi Queenie yang sedang rapuh, janji itu seperti solusi dari penderitaannya, meskipun di baliknya tersembunyi ambisi yang sangat berbahaya. Kita pindah sejenak ke Dumbledore yang berada di hadapan cermin Mirror of Eyes. Melalui benda itu, terungkap bahwa pada masa muda Dumbledore dan Grindelwald pernah bersahabat sangat dekat. Hubungan itu membuat mereka membuat ikatan janji darah untuk tidak saling melukai atau bertarung satu sama lain. Janji itu kemudian membentuk sebuah liontin kecil yang menyimpan kekuatan sumpah mereka. Liontin itulah yang kemudian berada di Grindelwald dan menjadi alasan utama Dumbledore tidak melawan secara langsung. Cerita lalu berpindah kembali kepada Newt dan kawan-kawannya di rumah Nicholas Flamel, tempat persembunyian yang sebelumnya diberikan oleh Dumbledore. Di sana Newt masih harus bersusah payah menenangkan Zhou, makhluk besar asal Tiongkok yang baru saja ia bawa masuk ke dalam kopernya. Setelah Zhou berhasil dijinakkan, Newt mulai memeriksa keadaan Yusuf yang masih pingsan. Saat diperiksa, Newt menemukan parasit berbahaya menempel di mata Yusuf. Dengan keahlian dan ketenangannya, Newt mengeluarkan parasit itu agar kondisi Yusuf tidak semakin memburuk. Setelah keadaan sedikit terkendali, Tina tiba-tiba pergi menuju Kementerian Sihir Perancis. Jacob kemudian meminta Newt mengejar karena Tina pergi sendirian dan sepertinya masih marah. Newt akhirnya menyusul Tina dan berusaha menjelaskan kesalahpahaman tentang kabar pernikahan dengan Lita. Di tengah percakapan yang canggung itu, mereka melihat pemandangan aneh di langit Paris. Kain-kain hitam raksasa berterbangan di atas kota dan mulai menutupi gedung-gedung. Bagi para penyihir, itu adalah semacam panggilan yang mana menurut Tina, itu adalah ulah Grindelwald yang sedang memanggil para pengikutnya untuk menghadiri sebuah pertemuan besar. Di sisi lain, Queenie juga melihat undangan yang sama dan pada kain itu tampak lambang burung gagak yang berkaitan dengan keluarga Lestrange. Simbol tersebut menjadi petunjuk penting bahwa jawaban tentang asal-usul Credence kemungkinan tersimpan dalam jejak keluarga Lestrange. Newt dan Tina kemudian bergegas menuju Kementerian Sihir Perancis. Tujuan mereka adalah mencari kotak arsip Lestrange yang dapat membuka rahasia tentang siapa Credence sebenarnya. Sementara itu, Grindelwald menemui Credence dan Nagini secara langsung di atas atap sebuah bangunan di Prancis. Dengan suara tenang namun penuh tipu daya, Grindelwald berjanji akan memberikan apapun yang Credence inginkan, namun yang Credence inginkan hanyalah kebenaran tentang jati dirinya. Grindelwald kemudian mengatakan bahwa ia dapat membuka rahasia asal-usul Credence. Untuk itu, Grindelwald mengundang Credence datang ke sebuah pertemuan di makam keluarga Lestrange. Kita intip sejenak sahabat No-Maj kita, Jacob, yang tiba-tiba terbangun dari tidur karena merasa lapar. Seorang pria berwajah sangat tua, hampir seperti mayat, menghampiri. Pria inilah Nicholas Flamel, teman lama Dumbledore sekaligus pemilik rumah. Flamel adalah alkemis legendaris yang telah hidup sangat lama. Flamel kemudian menunjukkan sebuah bola kristal ajaib. Di dalam benda itu muncul gambaran tentang Credence yang sedang berada dalam pusaran takdir berbahaya. Selain itu, muncul pula bayangan Queenie yang berada di makam keluarga Lestrange. Tanpa menunggu lama, Jacob pun bergegas pergi untuk menemukan sang pujaan hati. Dan di saat yang sama terlihat Yusuf yang sebelumnya pingsan, kini sudah menghilang dari tempat itu. Kembali ke tokoh utama kita, Newt yang sedang bersama Tina berusaha masuk ke Kementerian Sihir Perancis. Karena masih dicekal dan tidak memiliki izin untuk bepergian ke luar negeri, Newt terpaksa menggunakan ramuan Polyjuice yang mana dapat mengubah seseorang menjadi orang yang diinginkan, dan dalam hal ini tokoh utama kita berubah menjadi Theseus.
Sementara itu, Theseus yang asli dan Lita juga berada di Kementerian Sihir Prancis. Di sana, Theseus mendapat perintah dari kementerian untuk menangkap orang-orang yang menghadiri pertemuan Grindelwald di makam keluarga Lestrange. Tak lama setelah itu, ia melihat seseorang yang wajahnya sangat mirip dirinya. Theseus langsung curiga dan mengejar sosok itu. Sayangnya pada saat yang sama, efek Polyjuice mulai habis. Penyamaran Newt pun perlahan lenyap. Meskipun begitu, Newt dan Tina berhasil lolos dari kejaran Theseus sehingga bisa melanjutkan misi. Adegan berpindah menampilkan makam keluarga Lestrange. Abernathy terlihat meletakkan sebuah kotak penting. Kotak itu berkaitan dengan catatan keluarga Lestrange yang sedang dicari oleh banyak pihak. Di tempat yang sama, Jacob menyusuri area makam dengan harapan menemukan Queenie. Makam itu pun mulai menjadi titik pertemuan bagi banyak orang yang membawa kepentingan dan rahasia. Kembali ke Newt dan Tina, mereka akhirnya berhasil masuk ke ruang arsip Kementerian Sihir Prancis. Di tempat itu, ketegangan di antara mereka dimulai kembali karena ya itu tadi, Tina selama ini mengira Newt telah menikah dengan Lita. Jelas terlihat Tina cemburu, meskipun berusaha menutupi dengan sikap dingin. Newt pun meluruskan kesalahpahaman itu akibat kesalahan pihak majalah. Newt juga mengatakan bahwa ia selalu menyimpan foto Tina di dalam koper. Ia kemudian memuji mata Tina dengan cara yang canggung namun tulus sehingga Tina mulai luluh. Namun sebelum percakapan berkembang lebih jauh, tiba-tiba Lestrange. Lita datang mencari kotak catatan keluarga Lestrange, benda yang sama dengan yang sedang dicari Newt dan Tina. Namun, kotak tersebut tidak lagi berada di tempatnya. Sebagai gantinya, mereka menemukan pesan yang menyatakan bahwa kotak itu telah dipindahkan. Di ruangan arsip itu, Lita akhirnya memergoki Newt dan Tina yang sedang bersembunyi. Situasi semakin kacau ketika seorang penjaga datang bersama Matagot. Makhluk penjaga menyerupai kucing hitam, ganas tapi hanya menyerang ketika diserang dan sangat disayangkan. Supervise. Newt kemudian memanggil Zhou. Dengan bantuan makhluk magis itu, ketiganya berhasil melarikan diri dari Kementerian Sihir Prancis. Setelah lolos, mereka langsung menuju makam keluarga Lestrange, tempat semua petunjuk mulai berkumpul. Sampainya di makam keluarga Lestrange, Lita menemukan kotak catatan keluarga yang selama ini ia cari. Di tempat itu, ia juga melihat Yusuf yang datang dengan tujuan membunuh Credence. Yusuf kemudian mulai menceritakan asal-usul keluarganya dan alasan mengapa ia begitu ingin membunuh Credence. Ia mengungkapkan bahwa dirinya adalah putra Mustafa Kama, seorang penyihir berdarah murni dari keluarga terhormat. Dari kisah Yusuf, mulai terbuka bahwa dendamnya terhadap keluarga Lestrange telah diwariskan dari tragedi lama yang menghancurkan hidup keluarganya. Dahulu, kenalan Mustafa yaitu Corvus Lestrange tertarik pada ibu Yusuf yaitu Lauren, sehingga menggunakan pengaruh serta sihir untuk merebutnya. Setelah menjadi istri Corvus, hidupnya berakhir tragis setelah melahirkan seorang anak perempuan, dan ya, anak perempuan itu adalah Lita. Kematian Lauren membuat Mustafa marah dan menyimpan dendam mendalam pada keluarga Lestrange. Di saat-saat terakhir hidupnya, Mustafa memanggil Yusuf dan memberinya tugas mengerikan. Ia meminta Yusuf untuk membalas dendam dengan cara menghabisi orang yang paling dicintai Corvus. Awalnya Yusuf mengira orang yang dimaksud adalah Lita, namun kemudian terungkap bahwa Corvus menikah lagi dengan seorang wanita bernama Clarice, yang mana dari pernikahan tersebut mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Corvus Junior. Sadar anak laki-lakinya sedang diincar oleh keluarga Kama, demi melindungi si kecil, ia mengirim Lita, Corvus Junior, dan Irma ke Amerika dengan kapal. Di tengah penjelasan itu, Lita tiba-tiba membentak, mengatakan bahwa Corvus Junior sudah lama mati. Corvus Lestrange is already dead. I killed him. Lita mengambil kotak berisi berkas keluarga Lestrange yang sebelumnya dicari. Di sana terdapat gambar pohon silsilah keluarga yang mencatat garis keturunan laki-laki secara jelas, sementara anggota keluarga perempuan hanya ditampilkan sebagai simbol bunga. Dari catatan itu, kebenaran mulai terbuka. Lita menceritakan bagaimana ia dikirim bersama Corvus Junior dan Irma. Di kapal, Lita kecil tidak tahan mendengar tangisan Corvus yang masih bayi, jadi Lita diam-diam menukar Corvus dengan bayi milik penumpang lain.
Bayi yang ia ambil dari penumpang lain itulah yang kemudian tumbuh menjadi Credence. Tak lama setelah pertukaran itu, kapal mengalami kecelakaan besar dan mulai tenggelam. Lita dan Irma berhasil naik ke Skoci, sementara Corvus Junior berada di Skoci lain. Namun nasib tragis terjadi yang membuat Skoci yang dinaiki Corvus terbalik, sehingga semua penumpangnya tenggelam. Jadi ya, bayangan tubuh kecil yang terbungkus kain putih itulah yang selama ini menjadi ketakutan dan penyesalan terbesar Lita. Pengakuan Lita membuat semua orang terdiam, sementara Credence justru semakin hancur dalam kebingungan. Tiba-tiba sebuah pintu rahasia terbuka dari balik dinding makam, seolah semua orang memang sedang diarahkan menuju ke tempat yang sama. Di sisi lain, Jacob masuk area makam sambil mencari Queenie. Tidak lama kemudian, tempat itu sudah dipenuhi banyak penyihir yang datang menghadiri pertemuan rahasia Grindelwald. Ratusan orang berkumpul di sana, sebagian pengikut setia, sebagian lagi sebagai orang-orang yang penasaran dengan janji dunia baru yang ditawarkan Grindelwald. Jacob akhirnya berhasil menemukan Queenie, tapi wanita itu tidak mau diajak pergi karena ingin mendengarkan pidato Grindelwald. Tina dan Newt kemudian menyadari bahwa semua kejadian sejak awal sebenarnya merupakan rangkaian jebakan yang disusun oleh Grindelwald. Tak lama kemudian, Grindelwald muncul dari balik ruangan dengan aura tenang namun mengancam. Ia berdiri di hadapan para penyihir dan mulai menjanjikan dunia baru, tempat kaum sihir tidak lagi tunduk pada aturan lama yang menurutnya mengekang. Ia ingin para penyihir percaya bahwa mereka tidak seharusnya bersembunyi dari manusia No-Maj. Kemudian Theseus dan kelompok Auror memasuki area pertemuan tersebut, namun Grindelwald justru menggunakan kedatangan para Auror itu sebagai panggung untuk memperkuat pengaruhnya. Grindelwald kemudian memperlihatkan gambaran mengerikan tentang No-Maj, lengkap dengan mesin perang dan kehancuran besar. Melalui penglihatan itu, ia meyakinkan para penyihir bahwa manusia akan membawa dunia menuju kehancuran. Ini membuat para pengikutnya percaya bahwa perang melawan No-Maj bukan lagi pilihan, melainkan takdir yang harus disambut. Grindelwald kemudian menyadari kehadiran Auror dan meminta mereka mendekat. Theseus sebenarnya sudah menugaskan anggotanya untuk tidak menggunakan kekerasan, namun inilah yang dikhawatirkan Dumbledore. Tewasnya salah satu pengikut setia di tangan Auror segera dimanfaatkan oleh Grindelwald sebagai bukti bahwa kementerian adalah musuh yang menindas kaum penyihir. Pria itu kemudian memerintahkan semua meninggalkan pertemuan dan menyebarkan tentang kejadian ini. Setelah itu, dia pun segera memunculkan api biru yang menyala ganas. Di tengah kekacauan itu, Credence yang semakin tertarik memutuskan untuk masuk ke dalam api biru. Newt berusaha menghentikan, tapi usaha tersebut sia-sia. Hal yang sama juga terjadi pada Queenie yang sudah semakin terpengaruh pada propaganda Grindelwald. Janji tentang dunia baru dapat memberinya kebebasan untuk mencintai Jacob. Queenie akhirnya mengambil keputusan besar. Di tengah kekacauan itu, terlihat pula bagaimana api biru Grindelwald menjadi ujian kesetiaan yang kejam. Siapapun yang benar-benar menerima jalan Grindelwald dapat melewati api itu dan bergabung dengannya. Namun, bagi mereka yang ragu atau takut, akan langsung musnah oleh kobaran sihir gelap tersebut. Kemudian, Lita berjalan mendekati Grindelwald dengan langkah yang tampak penuh keputusasaan. Theseus berusaha menghentikan karena tahu Grindelwald adalah penyihir tangguh. Pada awalnya, Lita terlihat seolah-olah bersedia menjadi pengikut Grindelwald dan masuk ke lingkarannya, namun semua itu ternyata hanya siasat. Lita mengorbankan dirinya di hadapan dua pria yang pernah mencintainya dengan cara yang berbeda dan Newt, Theseus, Tina, Nagini, Yusuf, dan Jacob akhirnya berhasil keluar dari makam yang telah dipenuhi api biru. Namun ancaman belum berakhir karena api biru Grindelwald berubah menjadi monster api yang menyerupai naga. Makhluk api itu mengamuk di atas makam dan mulai menyebarkan kehancuran ke kota. Pada saat genting, datanglah Nicholas Flamel yang mengajak semua untuk membentuk lingkaran pertahanan.
Setelah ketegangan mereda, Newt memeluk saudaranya yang terpukul karena kehilangan Lita. Newt yang selama ini selalu berusaha menjauh dari konflik, akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa terus berdiri di tepi perang ini. Ia berjanji akan membantu Theseus dan ikut melawan Grindelwald. Tak lama kemudian, muncul Niffler, peliharaan Newt. Ternyata makhluk kecil itu berhasil mencuri liontin janji darah Grindelwald. Ya, benda kecil itu menjadi kunci penting karena selama ini janji darah masih utuh. Dumbledore tidak akan dapat menghadapi Grindelwald dalam pertarungan terbuka. Kemudian Newt dan kelompoknya menemui Dumbledore di Hogwarts. Newt menunjukkan liontin janji darah itu kepada Dumbledore, dan kini ia akhirnya memahami alasan mengapa Dumbledore selama ini tidak bisa melawan Grindelwald. Theseus kemudian melepaskan borgol sihir yang sebelumnya dipasang oleh kementerian di tangan Dumbledore. Dumbledore menatap liontin itu dan mengatakan bahwa mungkin saja ia dapat menghancurkannya. Sementara itu di Kastil Normengard, Austria, Grindelwald berbicara dengan Credence dan memberikan pemuda itu sebuah hadiah berupa tongkat sihir. Credence yang selama ini hidup tanpa jawaban, kini berdiri di hadapan pria yang mengaku mengetahui kebenaran tentang dirinya. Grindelwald lalu mengungkapkan bahwa burung kecil yang selama ini dipelihara Credence ternyata adalah seekor Phoenix. Menurutnya, Phoenix akan datang kepada anggota keluarga Dumbledore saat mereka membutuhkannya. Lalu Grindelwald mengungkapkan nama asli Credence adalah Aurelius Dumbledore. Aurelius Dumbledore. Dan tamat. Menjelang ending, ketegangan antara Albus Dumbledore muda dan penyihir gelap Gellert Grindelwald semakin meningkat. Grindelwald kembali melanjutkan ambisinya untuk menguasai dunia sihir dan dunia non-sihir. Namun, di balik kepercayaan dirinya, ia masih takut pada Profesor Hogwarts yang sangat kuat itu, terutama karena Dumbledore menolak untuk menentangnya secara terbuka. Di tengah permainan siasat dan manipulasi mereka, ikut terseret pula Newt Scamander, Tina Goldstein, dan Queenie Goldstein. Penggemar Harry Potter sudah pada tahu pastinya bahwa hubungan antara Albus Dumbledore dan Gellert Grindelwald pernah menjadi salah satu bagian paling kelam dalam sejarah dunia sihir. Namun karena film ini memperlihatkan bagaimana kekuatan Grindelwald mulai berkembang pada pertengahan tahun 1920-an, banyak orang bertanya-tanya mengapa Dumbledore yang dikenal sebagai salah satu penyihir terkuat pada masanya tidak langsung turun tangan. Dalam film The Deathly Hallows, Dumbledore pernah mengungkapkan bahwa ia menunda tindakan terhadap Grindelwald karena rasa takut, tapi bukan takut kepada Grindelwald. Dumbledore dihantui rasa bersalah atas kematian Ariana, adiknya. Namun ending film ini memberikan alasan lain mengapa Dumbledore tidak bisa bergerak langsung. Dumbledore dan Grindelwald yang dulu pernah bersahabat ternyata membuat janji darah saat masih muda, yaitu tidak akan saling bertarung. Bukti janji itu berbentuk sebuah liontin kecil berisi campuran darah keduanya. Selama liontin itu masih ada, Dumbledore terikat oleh sihir yang membuatnya tak bisa melawan Grindelwald. Di tengah pidatonya dalam pertemuan di makam keluarga Lestrange, Grindelwald memperlihatkan sebuah gambaran mengerikan, yaitu kota-kota yang hancur, pesawat tempur, orang-orang yang digiring menuju kereta, hingga ledakan bom atom. Meskipun berlatar pada tahun 1927, kemampuan Grindelwald sebagai seorang peramal membuatnya mampu melihat sekilas kengerian yang kelak terjadi dalam Perang Dunia II. Alih-alih memanfaatkan perang demi kepentingan sendiri, Grindelwald justru mengaku ingin mencegahnya. Ia menyebut sifat para No-Maj sebagai sesuatu yang barbar, lalu meyakinkan para penyihir dapat menuntun ras yang ia anggap lebih rendah itu menjauh dari kehancuran, asalkan para penyihir yang pegang kendali. Hal ini menjadikan perkembangan menarik. Grindelwald tidak hanya ingin berkuasa karena ambisi kosong, tapi benar-benar percaya bahwa kekuasaannya dapat menyelamatkan banyak nyawa. Grindelwald tampak meyakini bahwa dengan menempatkan penyihir berdarah murni di atas semua orang, dunia bisa diselamatkan dari perang dan kehancuran. Namun, keyakinan itu tetap berbahaya karena keselamatan yang ia tawarkan dibangun di atas penindasan dan gagasan bahwa satu kaum berhak menguasai kaum lain. Ini paling mengejutkan dari ending film, ketika Grindelwald akhirnya mengungkap identitas Credence di dalam bentengnya di Normengard. Di sana terungkap bahwa Credence Barebone adalah saudara laki-laki Albus Dumbledore yang telah lama hilang, yaitu Aurelius. Grindelwald lalu memberikan tongkat sihir kepada pemuda yang sedang dipenuhi amarah itu. Credence kemudian melepaskan mantra dengan kekuatan luar biasa. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan setelah ending. Bantahan pertama yang paling jelas terhadap klaim Grindelwald adalah kemungkinan bahwa penyihir gelap itu sebenarnya berbohong tentang identitas Credence demi menarik pemuda itu ke pihaknya. Bagaimanapun juga, nama Aurelius Dumbledore tidak pernah disebutkan dalam buku Harry Potter maupun Pottermore. Bahkan kepala sekolah Hogwarts yang terkenal itu secara jelas disebut hanya memiliki satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, yaitu Aberforth dan Ariana.
Selain itu, ada petunjuk lain yang membuat identitas Credence terasa semakin mencurigakan. Ketika Queenie berada di Kementerian Sihir Prancis, kita sempat melihat Abernathy menyamar dan bergerak diam-diam di sana. Hal ini menunjukkan bahwa Grindelwald kemungkinan sudah mengatur banyak hal dari belakang layar, termasuk memanipulasi catatan atau arsip resmi di kementerian. Tujuannya agar Credence dan pihak-pihak lain yang mencari kebenaran tentang keluarga Lestrange akhirnya diarahkan ke makam keluarga Lestrange, tempat Grindelwald mengadakan pertemuannya. Dengan kata lain, perjalanan mereka menuju makam itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari jebakan besar Grindelwald. Namun, kemungkinan lain juga bisa muncul dari tindakan Abernathy tersebut. Jika ia memang mengutak-atik arsip kementerian, maka bisa saja ada petunjuk penting tentang asal-usul Credence yang sengaja dihapus, disembunyikan, atau diganti. Inilah yang membuat klaim Grindelwald tentang identitas Credence sulit langsung dipercaya sepenuhnya. Di satu sisi, Grindelwald dikenal sebagai manipulator ulung yang bisa menggunakan setengah kebenaran untuk menarik orang ke pihaknya. Tapi di sisi lain, jika Credence memang bukan saudara Albus Dumbledore seperti yang diklaim, maka pertanyaan tentang siapa dirinya yang sebenarnya justru menjadi semakin besar. Sejarah keluarga Dumbledore memang cukup rumit untuk dipahami, karena masih banyak bagian yang tidak dijelaskan secara terbuka. Yang diketahui, Percival Dumbledore, ayah Albus, dikirim ke Azkaban pada tahun 1890 setelah menyerang beberapa anak Muggle yang pernah menyakiti Ariana. Sejak saat itu, keluarga Dumbledore hidup dalam bayang-bayang tragedi dan rahasia besar yang terus menghantui mereka. Kendra, ibu Albus, juga diketahui meninggal pada tahun 1899 dalam sebuah peristiwa tragis di rumah keluarga Dumbledore. Masa-masa itulah yang kemudian menjadi luka lama bagi Albus, Aberforth, dan Ariana tanpa perlu langsung membuka semua detail tragedinya. Dalam film ini, Credence diperkirakan berusia sekitar 18 tahun. Kalau perkiraan usia itu benar, maka cukup sulit untuk percaya bahwa Credence atau Aurelius adalah anak kandung Kendra dan Percival. Sebab, garis waktu kehidupan keluarga Dumbledore tidak terlalu cocok dengan kemungkinan tersebut. Karena itulah, muncul dugaan bahwa Credence mungkin memiliki hubungan darah dengan keluarga Dumbledore melalui cara lain, bukan sebagai saudara kandung langsung Albus. Misteri inilah yang membuat klaim Grindelwald terasa semakin besar dan membingungkan karena kebenarannya menyentuh bagian paling gelap dari masa lalu keluarga Dumbledore. Film pertama menggambarkan Amerika tahun 1920-an sebagai masa yang sangat tegang bagi komunitas sihir dan non-sihir. Para No-Maj, sebutan untuk manusia non-sihir di Amerika, dilarang mengetahui apapun tentang dunia sihir. Karena itu, pemisahan ketat antara penyihir dan No-Maj dijaga oleh Departemen Penegakan Hukum Sihir Amerika. Meskipun begitu, Queenie dan Jacob tetap jatuh cinta selama petualangan mereka bersama Newt. Hubungan mereka bahkan masih berlanjut hingga menjelang ending film ini. Walaupun ingatan Jacob sempat diubah oleh Frank, Thunderbird milik Newt, pada akhir film pertama, namun seiring berjalannya waktu, Jacob mulai takut akan konsekuensi yang bisa menimpa Queenie jika hubungan mereka diketahui. Ending film ini menjelaskan bahwa Queenie semakin putus asa untuk tetap bersama Jacob. Ia bahkan memberi Jacob mantra agar pria itu lebih mudah menurut, lalu membawanya ke luar negeri dan mendesaknya agar mereka segera menikah. Ketika Newt mematahkan mantra itu dan Jacob mengkritik tindakan Queenie yang terlalu ekstrim, Queenie pun pergi untuk mencari Tina di Prancis. Di Paris, Queenie justru bertemu Grindelwald yang kemudian menggoda dan mempengaruhinya dengan janji kehidupan bebas dari campur tangan Maekusa. Jadi bagaimana menurut kalian? Segitu dulu cerita dan penjelasan saya, karena kalau kepanjangan takutnya jadi offset masuk ke film ketiga. Ya, ada lanjutannya, yang mana akan saya buatkan jika memang kalian tertarik. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insyaallah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!